Kepala Sekolah SDN Juwok 1, yang terhormat Bapak Sugianto, pengajar praktik, Bapak Ibu Guru SDN Juwok 1 yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada siang hari ini kita diberi kemudahan kesehatan sehingga bisa melaksanakan pendampingan individu 2 calon guru penggerak. Kedua kalinya sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti. Adapun susunan acara pada siang hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga pemaparan materi dan diskusi oleh CGP, yang keempat penutup. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Dilanjutkan acara yang kedua yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama oleh Bapak Kepala Sekolah SDN Juwok 1. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Sugianto selaku PP, itu pengajar praktek calon guru penggerak, yang kami hormati Bapak Ibu guru serta guru kami dari perwakilan Jumok yang sudah masuk di dalam calon guru penggerak, yaitu Pak Mulyono. Bapak Ibu semuanya, sebelum acara kita mulai, terlebih dahulu marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita bisa berkumpul, bisa melaksanakan acara pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam marilah kita panjatkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah SAW, yang nantinya kita tunggu sahabatnya di hari yaumul qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, pada acara siang hari ini yaitu pendampingan kedua dari calon guru penggerak yang nanti akan dilaksanakan oleh Bapak Mulyono, yang pada siang hari ini nanti ruang lingkupnya terkait dengan materi yang akan dilaksanakan pada siang hari ini yaitu adalah visi dan prakarsa, yaitu perubahan guru bergerak. Nanti mungkin tata caranya simulasi atau bagaimana nanti lebih jelasnya nanti akan disampaikan oleh Bapak Mulyono. Nanti ditambah lagi juga akan dipandu oleh Bapak Sugianto selaku guru pengajar praktek. Jadi nanti ada pendampingnya. Jadi kami mohon, saya selaku Kepala Lembaga Juwok 1 memohon kepada Bapak Ibu guru untuk senantiasa mengikuti jalannya acara pada siang hari ini, sehingga nanti apa yang dituju oleh Bapak Mulyono selaku calon guru penggerak sehingga bisa sukses dalam pelaksanaan pada siang hari ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Pesan saya diikuti dengan seksama. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sambutan yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Sugianto,
pengajar praktek sekaligus menyampaikan susunan acara diskusi. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wa ni'matillah la haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati Mas Jais selaku Kepala Sekolah SD Negeri Jumok 1, yang saya hormati Mas Mul, calon pengajar praktik angkatan 7 dari SD Negeri Jumok 1 dan rekan-rekan guru SD Negeri Jumok 1. Puji syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita masih mendapat nikmat rahmat, taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul di ruang pertemuan SD Negeri Jumok 1. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan ucapan sholawat tersebut merupakan pengejawatan dan rasa cinta kita kepada beliau, dan kelak kita bisa diakui sebagai umatnya dan berhak untuk mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertemu dalam rangka pendampingan individu yang kedua untuk calon guru penggerak. Bapak Ibu, saya terima kasih diberi waktu, difasilitasi oleh Bapak Kepala Sekolah, dan dalam hal ini bisa saya terjemahkan bahwa Bapak Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru SD Negeri Jumok 1 support, memberi dukungan penuh kepada Pak Mul yang sedang mengikuti program calon guru penggerak. Bapak Ibu, tujuan dari diskusi kita pada hari ini adalah kita mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Bapak Ibu, sebelum saya berbicara lebih jauh, mari kita samakan persepsi terlebih dahulu. Di sini tidak bermaksud mengubah visi sekolah, sehingga nanti Mas Mul yang sedang memandu jalannya diskusi ini nanti lagi tidak bermaksud untuk mengganti visi sekolah. Mengapa visi sekolah itu sudah ditetapkan oleh sekian banyak pemangku kepentingan dan disesuaikan dengan kekinian, sesuai dengan tuntutan zaman saat ini. Tentu tidak etis ketika Mas Mul dengan tiba-tiba mengganti visi sekolah. Tapi mengapa perlu diadakan visi dan prakarsa perubahan guru penggerak? Hari ini Mas Mul di proses pendampingan calon guru penggerak itu sudah ada program atau pelajaran mengembangkan visi pribadi guru penggerak, sehingga salah satunya itu adalah Mas Mul sebagai calon guru penggerak harus bisa memimpin diskusi prakarsa perubahan di lembaganya, sehingga acara pada siang hari ini dilaksanakan. Tujuan itu tadi sebagai ajang belajar Mas Mul untuk memimpin sebuah diskusi yang memprakarsai perubahan di sekolah. Nah, siapa tahu dengan diskusi tersebut visi misi di lembaga kita, Mas Mul bisa memfasilitasinya dan bisa mencarikan hal-hal konkret yang berkait dengan visi di sekolah SD Negeri Jumok 3. Itu sekolah di mana
Masmul bertugas. Tidak untuk kemungkinan dari diskusi ini nanti bisa membawa perubahan di SD Negeri Jumok 1 atau besar di Jumok 1. Oleh karena itu, mari kita ikuti diskusi ini dengan baik sebagai ajang pembelajaran untuk Masmul sebagai calon guru penggerak. Sehingga nanti yang saya amati di dalam forum diskusi ini adalah bagaimana Masmul itu memimpin, bukan hasil dari diskusi ini. Maksudnya diskusi ini nanti menghasilkan apa, itu tetap ada hasilnya, tapi bukan tujuan akhirnya. Tujuan akhir saya adalah bagaimana Masmul itu memimpin forum diskusi ini. Nah, kemudian apa fungsinya pengajar praktik? Saya hanya moderasinya. Moderasinya saya, kemudian moderasi proses jalannya diskusi pada siang hari ini. Sehingga yang mengambil peran penuh di dalam forum diskusi ini adalah Masmul. Nah, sebelum diskusi ini nanti berjalan, akan saya sampaikan terlebih dahulu jalannya diskusi yang akan kita ikuti bersama-sama. Yang pertama adalah mengantar tujuan diskusi, ini sudah saya sampaikan tadi. Yang kedua adalah merumuskan kalimat rumpang dan saya ulang lagi, merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah. Nanti ada semacam LK yang akan dibagi Masmul ke rekan-rekan guru. Nanti cobanya dengan lihat kalimat rumpang itu sudah sesuaikah dengan visi yang ada di lembaga kita, di lembaga SD Negeri Jumok 1. Hati-hati dengan anak di negara Jumok 3, KPU Jumok 3. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Saya yakin visi itu karena impian masa depan SD Negeri Jumok 1 tentu sudah melakukan hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang mencerminkan visi sekolah kita. Sekolah kita pasti ada itu mencerminkan. Dan nanti bisa kita kupas di dalam diskusi kita pada siang hari ini. Yang keempat, mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Sehingga visi SD Negeri Jumok 1 ini perubahan-perubahan apa depan yang bisa kita ambil untuk mencapai visi kita itu bisa berhasil atau tercapai. Karena visi itu adalah angan-angan ke depan, impian. Setiap orang punya impian. Nah, lembaga itu impiannya ditulis dalam bentuk visi itu. Yang terakhir adalah penutup, bagaimana nanti Masmul bisa menyimpulkan hasil diskusi kita pada siang hari ini. Saya kira dari saya cukup itu. Waktu selanjutnya nanti saya serahkan ke Masmul untuk memandu jalannya diskusi. Silakan Masmul untuk dipandu jalannya diskusi pada siang hari ini. Terima kasih. Dilanjutkan acara yang ketiga, yaitu pemaparan materi dan diskusi oleh Bapak Mulyono, CGP Angkatan 7. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala SD Negeri Jumok 1, Bapak Ahmad Jais. Yang kami hormati Bapak Pengajar Praktik Bapak Sugianto, dan teman-teman Dewan Guru SDN Jumok 1 yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat Allah
sehingga dapat mengikuti kegiatan diskusi pendampingan individu 2 calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Bojonegoro dengan ajar tanpa halangan fatwa apapun. Kedua kalinya sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga dengan sholawat besok kita di yaumil qiyamah mendapatkan pertolongan atau syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini saya calon guru penggerak angkatan 7 akan melakukan kegiatan yaitu diskusi dengan Panjenengan Sedaya dengan Bapak Ibu guru SDN Depok 1. Pada kegiatan kali ini kita akan membahas beberapa hal, terutama yaitu tentang visi dan prakasa perubahan guru penggerak. Di pendampingan ini saya selaku CGP difasilitasi oleh pengajar praktik Bapak Setianto dan fasilitator saya yaitu Ibu Siti Khairumah dari Blitar. Tujuan dari kegiatan ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Setianto bahwa yaitu mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Sebelum kita melanjutkan kegiatan diskusi, di sini ada puisi yaitu karya Insinyur Soekarno, Aku Melihat Indonesia. Pada kesempatan ini saya akan memutarkan yaitu puisi yang disampaikan oleh murid saya, kebetulan ini kelas 5. Alhamdulillah kemarin sudah menjuarai lomba puisi di tingkat kabupaten yaitu puisi Aku Melihat Indonesia karya Insinyur Soekarno. Kita simak untuk membaca puisi ini. Perkenalkan, nama saya Diva Devayunika dari SD Negeri 1 Kecamatan Lau, Kabupaten Bojonegoro. Saya akan membacakan puisi berjudul Aku Melihat Indonesia karya Soekarno. Aku melihat Indonesia karya Bung Karno. Kalau aku berdiri di pantai Riau, aku mendengar lautan Hindia bergelora, membanting di pantai Riau itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebek, dan gunung-gunung lainnya, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Kalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia.
pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi. Bukan lagi aku mendengarkan burung berputut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka! Pak Merdeka! Pak Merdeka! Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Demikian Bapak Ibu ya, Pak. Puisi yang disampaikan oleh adik kita kemarin ya. Kemudian untuk selanjutnya dalam kegiatan ini bahwa saya sudah menempuh beberapa modul. Pada kegiatan ini ada modul tentang 1.1, 1.2 dan 1.3 pada pendampingan hari ini. Yang pertama yaitu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Maksud pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Filosofi Ki Hajar Dewantara menjadi landasan utama di mana seorang guru harus menuntun anak-anak sesuai dengan kodratnya, baik itu kodrat alam maupun kodrat zamannya. Pendidik mengarahkan tumbuh dan hidupnya kekuatan yang ada pada murid, memberi teladan dan dorongan agar murid menjadi manusia merdeka dan mencapai kebahagiaan serta keselamatan dalam hidup. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Budaya tak lepas dari pendidikan, karena pendidikan tertanam melalui budaya yang dapat membentuk budi pekerti dan menciptakan cipta, rasa, dan karsa. Nilai dan peran guru penggerak di modul 1.2, nilai guru penggerak yaitu terdiri dari ada mandiri, inovatif, reflektif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Kemudian peran dari guru penggerak yaitu menjadi pemimpin pembelajaran. Ada coach bagi orang lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Muara dari semua itu adalah yaitu tentang pencapaian sebagai siswa yang sebagai profil pelajar Pancasila, yaitu siswa yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Kemudian yang modul 1.3 yaitu tentang visi guru penggerak. Visi menurut KBBI di situ adalah kemampuan untuk melihat pada inti persoalan atau pandangan atau wawasan ke depan. Kemudian kemampuan untuk merasakan sesuatu yang tidak tampak, melainkan keharusan jiwa dan ketajaman penglihatan. Apa yang apa dan khayalan, kemudian penglihatan dan pengamatan. Adapun visi menjadi bintang penunjuk arah, menuntun kemana guru melangkah. Visi menjadi cita-cita ke depan yang harus nampakkan serta diwujudkan. Paradigma seperti apa yang digunakan agar proses perubahan mewujudkan visi menjadi menyenangkan dan bermakna, yaitu kita dengan inquiry apresiatif, yaitu dengan menjalankan nilai dan peran guru penggerak untuk mewujudkan visi perubahan atau visi murid di masa depan dengan menemukan profil pelajar Pancasila dan Merdeka Belajar. Kemudian maka pada proses perubahan yaitu mewujudkan visi dalam sebuah rencana perubahan dengan menggunakan inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif adalah suatu pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Kemudian membuat prakarsa perubahan
pikiran prakasa-prakasa perubahan yang dapat mewujudkan elemen-elemen pada dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu melalui pembiasaan, rutinitas, terintegrasi dalam pembelajaran, pelatihan, dan lain-lain. Kita akan mengenal Bagja, yaitu membantu kita mengelola secara positif apapun yang diperlukan untuk mewujudkan prakasa perubahan, yaitu lewat Bagja. Pendekatan inquiry apresiatif ini menggunakan model Bagja. Bagja sendiri itu merupakan akronim dari, yaitu buat pertanyaan, kemudian A-nya ambil pelajaran, D gali mimpi, C jabarkan rencana, A atur eksekusi. Strategi dengan menyusun alur Bagja dapat digunakan dalam menentukan langkah selanjutnya, di mana Bagja ini sebuah model perencanaan perubahan yang memiliki alur tahapan dari prakarsa perubahan hingga tahapan yang dilakukan dalam mewujudkan perubahan yang diinginkan. Di sini ada kanvas tentang Bagja, ya, ada buat pertanyaan, kemudian ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana sampai atur eksekusi. Jadi Bapak Ibu, apabila kita menyusun suatu visi, alurnya seperti ini, yaitu di pertanyaan, mengapa pertanyaan, untuk apa pertanyaan itu dibuat. Kemudian tindakan atau pendidikan, yaitu memfasilitasi perubahan dari dalam, memungkinkan kolaborasi dan dialog multi unsur. Kemudian tahapan Bagja, yaitu buat pertanyaan. Pertanyaan utama dibuat untuk menentukan arah penyelidikan, kekuatan aset, potensi, peluang, mendefinisikan tujuan. Kemudian ambil pelajaran, yaitu pertanyaan di tahap ini adalah pertanyaan-pertanyaan lanjutan untuk mengenali kekuatan aset, potensi lewat kegiatan penyelidikan. Dari mimpi diharapkan jawaban dari pertanyaan pada tahap ini dapat digunakan untuk menyusun narasi kolektif bila mana prakarsa perubahan telah terwujud. Kemudian jabarkan rencana, yaitu pertanyaan di tahap ini diharapkan membantu mengidentifikasi tindakan konkret atau menjabarkan langkah-langkah yang diperlukan. Kemudian eksekusi, yaitu pertanyaan pada tahap ini diharapkan dapat menentukan siapa yang akan berperan dalam pengambilan keputusan, memulai budaya belajar yang apresiatif secara berkelanjutan, menjelaskan interaksi setiap orang atau unsur terlibat, termasuk mengelola konflik resiko, mengambil pembelajaran dari proses yang telah dilakukan. Ini adalah alur-alurnya. Kemudian membuat prakarsa perubahan. Untuk mewujudkan visi, guru harus memetakan kekuatan yang ada, baik diri sendiri, rekan guru, kepala sekolah, komite sekolah, murid, warga sekolah, dan lingkungan sekitar. Menyusun sebuah visi untuk murid yang dapat diaplikasikan di sekolah, menyusun prakarsa perubahan yang disusun ke dalam Bagja. Visi yang dibuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila dan Merdeka Belajar. Berikut adalah visi yang sudah saya buat dalam proses pendidikan di modul 1.3, yaitu terwujudnya murid yang religius, berkarakter, dan berdaya saing. Penjelasan dari komponen visi yang saya buat, yaitu religius itu merupakan perwujudan dari profil pelajar Pancasila pada dimensi, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, berkarakter adalah wujud dari dimensi berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, dan kreatif. Dengan fondasi nilai ini lalu membangun daya saing dengan soft skill, pengetahuan, dan keterampilan lainnya. Jadi kemarin yang saya buat ada dengan Ibu Fasilitator. Kemudian alurnya di situ dibuat pertanyaan, itu saya melakukan observasi dengan kuesioner atau interview terhadap murid di tahapan buat pertanyaan, memberikan motivasi mengenai pentingnya rasa percaya diri, berdiskusi dengan rekan sejawat dan kepala sekolah, mencari referensi mengenai cara meningkatkan rasa percaya diri. Kemudian yang ambil pelajaran, yaitu bekerja sama dan berkolaborasi dengan rekan sejawat yang berpengalaman dalam menerapkan cara meningkatkan rasa percaya diri murid. Kemudian mencari tahu kiat-kiat meningkatkan rasa percaya diri.
mencari tahu tata cara pengelolaan kelas yang efektif dan efisien dan meningkatkan rasa percaya diri, mengembangkan potensi saya sebagai guru tentang hal tersebut dan membagi dengan komunitas praktisi. Kemudian gali mimpi, yaitu menyusun program yang bisa meningkatkan rasa percaya diri para murid, menjadikan kelas sebagai milik bersama, menginisiasi kegiatan-kegiatan baru yang dapat meningkatkan potensi rasa percaya diri. Sebagai implementasi penguatan melibatkan murid sebagai subjek setiap kegiatan di sekolah, menjalankan kegiatan secara kontinu dan dirasa bisa meningkatkan rasa percaya diri. Kemudian jabarkan rencana, yaitu meminta murid yang sudah percaya diri untuk berbagi sharing tentang kiat-kiat cara meningkatkan rasa percaya diri, menginventarisir alasan atau latar belakang yang menyebabkan mereka tidak percaya diri, membuat catatan khusus mengenai target program dan waktu pelaksanaannya, konsisten memberikan penguatan dengan memberi reward ketika murid berhasil membangun percaya dirinya, bekerja sama dan kolaborasi dengan guru lain. Kemudian atur eksekusi, yaitu membangun relasi, komunikasi, kolaborasi dengan para guru dan pimpinan agar mendapatkan inovasi best practice dalam meningkatkan rasa percaya diri murid. Kemudian melaksanakan strategi pembelajaran dan program pembiasaan yang telah disusun secara konsisten, memberikan ruang dan media untuk mereka dapat mengembangkan kepribadiannya secara luas seperti memimpin doa, diskusi, menjadi pembawa acara dan sebagainya. Kemudian membuat suasana yang kondusif untuk meningkatkan rasa percaya diri. Jadi itu adalah hal-hal yang saya pelajari Bapak Ibu, yang mungkin ini adalah kita belajar dan berbagi ilmu ya. Siapa tahu nanti setelah saya dari Jembok 1 ada calon-calon guru penggerak yang lain, oh ternyata banyak ilmu yang didapat dari kegiatan tersebut. Oke. Jangan takut ikut guru penggerak jadi kepala sekolah. Intinya adalah ilmu yang kita pelajari itu banyak sekali, terutama untuk perkembangan siswa dan sekolah. Sebelum kita lanjutkan di sini, biar tidak sepanang, biar tidak ngantuk, ini ada sedikit video ya Bapak Ibu. Kira-kira nanti apa ya makna dari video ini? Nanti rekan-rekan bisa menyampaikan setelah melihat video ini.
Itu Bapak Ibu ya, kira-kira setelah melihat video tadi apa kira-kira yang bisa kita ambil atau makna dari video tersebut? Monggo. Nah, di sini diskusi ya, menyampaikan pendapat masing-masing. Monggo dimulai dari Bu Dewi untuk menyampaikan kira-kira setelah melihat video kira-kira apa yang bisa petik atau ambil dari video itu. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, setelah saya melihat video tadi, lucunya setelah saya merasa lucu, baru saya, menurut saya tadi untuk meraih sesuatu itu harus dipersiapkan terlebih dahulu. Kemudian seseorang itu harus mampu mengenali kemampuan pada diri sendirinya atau kelebihannya. Tadi contohnya kukunya tadi ternyata bisa digunakan alat untuk mencapai tujuannya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dewi ya. Perwakilan dari sini. Perwakilan Mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebih hampir sama dengan Bu Dewi. Kita harus mengenali tentang kemampuan dan kelebihan kita. Jika akan menggapai sesuatu itu harus ada persiapan dan juga jangan mudah menyerah. Itu Pak Bang. Terima kasih. Terima kasih Pak Pri. Kita beri aplaus untuk teman kita. Jadi dari video yang kita tonton bersama ini banyak sekali, yaitu yang bisa kita petik tadi dari teman-teman dari Juwak 1 menyampaikan untuk mencapai tujuan berarti kita harus mempersiapkan hal-hal yang kita gunakan. Nah, gitu. Kemudian untuk mencapai tujuan kita harus percaya diri. Jadi apa yang kita miliki itu harus kita gali, harus dikeluarkan, didelik nih baik, ibaratnya seperti itu. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Bu Dewi dan Pak Pri telah mewakili dari mengambil kesimpulan dari video yang telah kita saksikan tadi. Berikutnya yaitu kita akan mencari cita-cita murid di masa depan. Jadi cita-cita murid kita di masa depan itu nanti kita pengen seperti apa? Nah, pasti punya harapan, oh pengen begini. Dari sini saya ada ini lembaran yaitu tentang cita-cita murid di masa depan. Nah, dari lembaran ini dari kita memiliki murid yang bagaimana? Nanti panjenengan tulis di lembaran yang akan saya bagikan. Dan kita percaya bahwa murid itu bagaimana? Kemudian di sekolah kita mengutamakan apa? Kemudian di sekolah kita sadar betul bahwa apa? Kemudian kita warga di sekolah ini yakin untuk apa? Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa bagaimana itu. Oke, ini semua guru untuk menuliskan kalimat rumpang cita-cita murid kita di masa depan. Oke. Silakan Bapak Ibu, karena ini diskusi, silakan ide-ide panjenengan disampaikan, ya, ditulis di kertas itu, lembaran itu nanti kita bahas bersama. Silakan saya kasih waktu sekitar
kurang 5 menit untuk mengisi lembaran pada kalimat rumpang tentang cita-cita murid kita di masa depan itu seperti apa. Silakan Bapak Ibu.
yang sudah selesai ya. Tadi Bu Dewi dan Pak Tri, sekarang gantian perwakilan ya. Dari Bumus ketinggalan pun tak tahu. Monggo Bumus untuk disampaikan kalimat rumpang yaitu cita-cita kita untuk murid kita di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia dan menjadi generasi emas sebagai penerus yang berintegritas. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah makhluk sosial yang masih putih, bersih, dan akan terbentuk sesuai dengan karakter dan lingkungannya. Di sekolah, kita mengutamakan kepentingan umum, khususnya siswa, agar tercipta sekolah yang ramah anak. Murid di sekolah, kita sadar betul bahwa murid memerlukan pembimbingan, pendampingan, dan pengawasan yang baik. Kita, warga di sekolah ini, yakin untuk mendidik dan menjadikan murid menjadi pribadi yang berkarakter dan berakhlak mulia. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa belajar adalah proses untuk mencapai cita-cita sesuai yang kita inginkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tadi kalimat rumpang yang dituliskan oleh Bu Siti Musyawarofah tentang cita-cita murid kita di masa depan. Terima kasih Bu Mus, bermakna sekali apa yang disampaikan tadi dari 6 item itu. Oke. Kemudian perwakilan berikutnya silakan dari Bu Khotib, sampun ya. Monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk melengkapi kalimat tentang cita-cita untuk murid, kita meminta murid-murid yang baik dan berakhlak sehingga sampai pada orang yang lebih tua baik di rumah maupun di sekolah. Kita percaya bahwa murid adalah mempunyai kelebihan sendiri-sendiri, jadi tidak sama antara yang satu dengan yang lainnya. Di sekolah kita juga mengutamakan pendidikan karakter. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka di sekolah ingin mendapatkan ilmu atau pendidikan, baik pendidikan umum maupun pendidikan agama. Kita warga di sekolah ini yakin untuk dapat atau bisa membimbing anak-anak agar dapat mencapai apa yang diinginkan sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap anak memiliki bakat atau kemampuan yang berbeda sehingga mereka bisa saling melengkapi. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Jadi dari pada guru yang kedua sudah menyampaikan kalimat rumpang ya, cita-cita murid di masa depan. Dari yang disampaikan perwakilan dari teman kita jelas semuanya masuk ke dalam apa? Masuk ke dalam siswa yang sebagai profil pelajar Pancasila. Pastilah akhirnya harapan saya itu anak-anak itu mempunyai apa itu atau sebagai punya profil sebagai pelajar Pancasila. Alhamdulillah ya. Terima kasih Bu Siti Musyawarah dan Bu Siti Muwarimah menyampaikan pendapatnya tentang cita-cita murid di masa depan. Berikutnya yaitu kita akan membahas yaitu visi SD Negeri Jepang 1. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Sugianto. Di sini kita tidak merubah visi misi dari SD Negeri Jepang 1. Ya. Ini hanya sebagai kita beratnya itu belajar. Kita
kita menganalisa apakah visi kita ini perlu di-upgrade atau tidak, ya. Jadi karena sekarang sudah zamannya ini, jadi zamannya sudah eranya itu sudah berbeda dengan dulu, mungkin perlu perubahan atau tidak nanti, ya. Visi SD Negeri Jumong 1 yaitu memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, mandiri, beriman, dan bertakwa. Nah, indikator dari visi itu, sumber daya manusia yang berkualitas yaitu menanamkan pada siswa-siswi sikap disiplin, tegas, rajin belajar, selalu mengembangkan kualitas diri dan suka membantu orang lain. Itu adalah indikator dari memiliki SDM yang berkualitas. Kemudian mandiri, yaitu siswa-siswi mampu berdiri sendiri, tidak selalu tergantung pada orang lain, dewasa dalam membawakan dan menempatkan diri. Kemudian beriman, yaitu menanamkan siswa-siswi untuk mengakui dengan lisan dan membenarkan dengan hati dan mengamalkan dengan perbuatan hal-hal yang positif. Kemudian bertakwa, yaitu mencetak siswa-siswi yang religius, berakhlak mulia, santun, dan memiliki tata krama. Ini adalah visi kita, ya, visi SDN Negeri Jumong 1. Kemudian isinya dalam rangka mewujudkan visi tadi, ya, visi yang akan diemban oleh SD Negeri Jumong 1 sebagai berikut, yaitu melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif dan kreatif sehingga setiap siswa berkembang secara optimal. Kemudian mendorong dan membina setiap siswa mahir dalam calistung. Kemudian meningkatkan mutu lulusan baik di bidang akademik maupun non-akademik. Kemudian meningkatkan siswa dalam budi pekerti, menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran yang dianut. Ini adalah misi yang diemban dari visi yang di depan tadi, ya. Nah, dari visi misi itu, apakah visi sekolah kita ini selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita dan belum kira-kira? Sudah, ya? Atau belum? Sudah, ya, alhamdulillah sudah Pak Di, ini banyak sekali alhamdulillah, terutama ini Pak Di yang ketiga, meningkatkan mutu yang baik bidang akademik maupun non akademik. Alhamdulillah Jumong 1 kalau di tingkat kecamatan tidak mau kalah Pak Di, baik itu lulusan maupun prestasi di bidang akademik maupun non akademik. Kemudian penghayatan tentang ajaran, kita juga melakukan pembiasaan di sekolah tiap pagi. Kemudian untuk yang rutinitas apa itu duha dan duhur sementara ini belum dilaksanakan lagi karena letak tempat ibadah dengan itu agak jauh. Kemudian gedung kita juga terbatas lagi. Dulu pernah di masjid, di musola, karena resiko lewat jalannya ini Pak. Jadi sementara belum berjalan lagi. Ya, semoga tahun-tahun berikutnya ada fasilitas untuk SD kita sehingga kita bisa menanamkan karakter iman dan takwa, yaitu menjalankan sholat duha berjamaah, sholat duhur berjamaah, seperti itu. Kemudian di sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah serta orang tua yang mencerminkan visi yang dirumuskan, ya. Jadi murid yang disiplin, sopan, berbudi pekerti luhur, berkarakter, dan berakhlak mulia. Kemudian guru kreatif, inovatif, ramah kepada anak, dan mengajar dengan menyenangkan. Kepala sekolah memfasilitasi, mendukung kegiatan guru dan murid agar visi yang dirumuskan itu bisa tercapai. Kemudian orang tua mendampingi anak belajar dan membimbing anak di rumah. Kemudian pendapat peserta terkait inisiatif prakasa perubahan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi sekolah. Kira-kira apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Mungkin ada yang bisa menyampaikan kira-kira perubahan yang dapat dilakukan untuk mencapai visi sekolah dari kantor-kantor? Sudah jadi ya. Kira-kira ini perubahan, maksudnya ada perubahan yang sudah berjalan ini, ada perubahan yang dilakukan. Iya, dari anak-anak.
Monggo mungkin Bu Tim mau menyampaikan idenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perubahan mungkin yang perlu dilakukan ya untuk anak-anak dalam hal pembiasaan ya. Biar dengan adanya pembiasaan mulai dari kelas rendah sampai kelas tinggi itu bisa membuat anak itu lebih disiplin lagi ya. Terus mungkin bisa juga ditambah pada waktu pagi hari, mengenal anak-anak lebih mengenal ke umum sudah banyak, terus masalah ke religi agama untuk sesuai dengan ajaran kita. Setelah berdoa mungkin anak-anak diajak dengan membaca Asmaul Husna. Dengan membaca Asmaul Husna itu kan banyak variasinya, dengan lagu anak lebih mudah untuk menghafal. Setelah Asmaul Husna bisa dilanjut dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi antara nasionalis dengan ajaran kita itu bisa seimbang. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Kotin ya, tadi sudah menyampaikan inisiasi perubahan di sekolah kita. Berarti sudah disampaikan oleh Bu Kotin. Semoga dengan diskusi ini besok sudah mulai ada perubahan yang lebih baik. Berikutnya yang kedua, kira-kira apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah dan untuk mewujudkan visi sekolah? Kira-kira apa? Kita Mas Riki menyampaikan gitu juga. Penasaran ini apa Mas Riki? Kira-kira kolaborasi bersamaan. Kira guru, orang tua dan kepala sekolah. Berarti kalau dilihat dari kata kolaborasi itu kan kerjasama dari beberapa aspek, dari kepala sekolah, guru dan orang tua. Mungkin kita bisa duduk bersama, kita berpikir bersama tentang bagaimana visi misi dari sekolah kita, mana yang perlu ditingkatkan, dipertahankan atau mungkin diubah. Jadi untuk kolaborasi ini yang dapat dilakukan guru, orang tuanya tadi mengumpulkan wali murid bersama guru, kepala sekolah duduk bersama, kita bahas tentang visi misi sekolah. Wonten Pak Mul. Terima kasih Pak Tri. Ya, jadi dari kolaborasi ini berarti antara guru, orang dari sekolah bertemu ya, bertemu bagaimana mencari ide untuk mewujudkan visi dari sekolah itu. Kemudian yang ketiga, kira-kira bentuk kegiatan apa yang dilakukan guru, orang tua sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Kira-kira kegiatan apa? Yuk, Gumus mungkin punya ide kegiatannya. Bu Ir, loro loh Bu. Kegiatannya apa kira-kira? Apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Ya, apa itu mungkin guru, orang tua, kepala sekolah itu sering minimal dalam 1 tahun itu ada pertemuan untuk menyampaikan maksud itu membuat kegiatan sekolah kita itu bisa lebih maju. Mungkin juga didukung oleh paguyuban orang tua, yang terutama itu harus diaktifkan lagi paguyuban orang tua untuk membahas kegiatan di sekolah. Demikian. Terima kasih Bu Tiwi ya. Jadi pengaktifan paguyuban yang meningkatkan kegiatan-kegiatan, mungkin kegiatan termasuk apa itu kepramukaan, contoh mungkin jambore bisa kegiatan seperti itu. Kemudian kegiatan ini sudah berjalan kita ya untuk yang apa itu olahraga itu renang bersama pagi ini memberikan kegiatan kita di bidang olahraga termasuk meningkatkan apa itu integrasi antara siswa satu dengan yang lain kegiatan-kegiatan itu. Kemudian langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasi rancangan Prakasa Perubahan. Bagaimana rancangan itu? Jadi memang tadi dari awal perlunya bertemu antara guru, kepala sekolah dan orang tua untuk menciptakan Prakasa Perubahan, rancangan-rancangan bagaimana toh agar visi dari SD kita ini tercapai. Kegiatan-kegiatan apa yang
kira-kira yang bisa dilaksanakan di SD ini sehingga SD mencapai visi dan mempunyai ciri khas ataupun peningkatan-peningkatan dari berbagai hal, baik itu akademik maupun non akademik. Terima kasih. Itu adalah thank you. Selamat, salam sehat dan bahagia. Nah, kesimpulan dari kegiatan diskusi kita kali ini yaitu dalam penyusunan visi-visi sekolah. Nah, tadi sudah saya sampaikan dalam suatu penyusunan itu adalah melalui alur baja itu ya. Jadi akhirnya keluar apa itu alur baja itu yang perlu dilalui, kemudian kita cita-cita kita apa untuk murid di masa depan ya, sehingga visi tersebut bisa dibuat ya. Terutama itu adalah koordinasi dari berbagai pihak, termasuk dari kepala sekolah, guru, kemudian orang tua untuk menciptakan apa itu visi misi SD kita yang diinginkan sesuai dengan perubahan zaman. Kemudian selain visi misi tersebut, kita juga harus meningkatkan potensi kita sebagai guru menggali ya. Jadi kita harus bisa keluar dari zona-zona yang nyaman itu. Kita tingkatkan potensi-potensi kita untuk meningkatkan pembelajaran yang kreatif, inovatif, sehingga murid kita bisa menjadi yang terbaik di antara SD-SD yang lain. Makatan dari saya diskusi kita tutup dan kita kembalikan ke Pak Sugianto selaku pengajar praktik untuk memberikan umpan balik kira-kira dalam diskusi yang kita lakukan pada siang ini. Makatan dari saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada School selaku TGP SD Negeri Jumok 1. Alhamdulillah luar biasa untuk Mas Mul. Tidak berlebihan kalau diberi tepuk tangan untuk Mas Mul. Terima kasih atas prestasi dari rekan-rekan guru SD Negeri Jumok 1. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah acara diskusi pada siang hari ini bisa berjalan dengan baik. Saya selaku pengajar praktik akan sedikit menyampaikan umpan balik terkait dengan jalannya diskusi pada siang hari ini. Yang pertama, alhamdulillah Mas Mul selaku CGP bagus sekali dalam meningkatkan perhatian Bapak Ibu, karena di suatu kegiatan itu yang paling penting adalah bagaimana kita mengawali kegiatan tersebut agar semua peserta yang terlibat itu secara fisik maupun psikisnya hadir di dalam kegiatan tersebut. Alhamdulillah Mas Mul bagus di dalam mengawalnya, bagus sekali. Karena itu jadi penting. Bisa jadi ketika salah dalam mengawali, pesertanya tidak terlibat sama sekali. Mungkin fisiknya ada di sini, tetapi pikirannya ada di lain tempat. Itu. Padahal di waktu-waktu ini sangat krusial sekali. Wis siang, wis ngantuk, wis wayai sholat, belum sholat masih ada waktu, nanti kita akhiri dan kita sholat dulu. Itu penting sekali. Ketika tidak, saya yakin mesti perhatian rekan-rekan itu akan terpecah, tidak fokus di diskusi pada siang hari ini. Mas Mul bisa mengawali dengan apa tadi, puisi itu. Kalau saya pahami, Bung Karno itu berpikir jauh depan. Itu visinya Bung Karno untuk Indonesia. Bung Karno harus melihat satu, Indonesia, tidak melihat per daerah-daerah atau individu. Bisa kita berdebat itu hari ini itu ego sektoral sudah mulai
nampak dan mulai bermunculan. Bermunculan ego-ego sektoral, dan itu sangat membahayakan sekali untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Bisa terpecah kalau tidak kembali ke puisi yang diciptakan oleh Bung Karno tersebut. Kemudian untuk memahamkan bagaimana sebuah puisi itu, Mas Mul juga memulainya dengan definisi visi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Saya lihat diambil dari online itu. Kemudian lagi dari Bagja. Kemudian yang tidak kalah menariknya untuk membangkitkan kita kembali emosi kita, menampilkan video. Nah, video itu senengannya anak wedok itu. Video itu tidak lucunya, tetapi itu memang visi si siapa? Bernard ya. Bernard itu maksudnya. Itu dia punya mimpi yang cukup tinggi, bisa naik gunung es dengan kemampuan yang dia miliki, ketahui menggunakan alat. Ternyata di luar dugaan dia, di dalam tubuhnya atau SDM dia sendiri, kemampuan dia sendiri punya alat dipakai untuk naik sampai ke puncak gunung es. Kemudian baru masuk ke visi lembaga, diawali dengan membuat kalimat rumpang, kemudian menyesuaikan kalimat rumpang itu dengan visi sekolah, kemudian menanyakan apa yang sudah cocok dengan visi sekolah, langkah konkretnya apa dengan sekolah yang akan lebih bagus lagi, yang mungkin belum terwujud dan sebagainya. Itu cukup luar biasa dan runtut sekali Bapak Ibu, dan runtut sekali. Itu dari sisi Mas Mul selaku CDP. Dari sisi peserta juga luar biasa, sampai terakhir masih bisa bertahan, dan nampaknya itu terlihat. Angger silai kalau tidak padahal sudah mulai sayu, terus lah boleh. Nah itu sudah indikasi itu sudah mulai tidak fokus, dan nampaknya pesertanya sudah cukup fokus. Alhamdulillah sekali, ini luar biasa untuk SD Negeri Jumor 1. Saya kira dari saya itu selanjutnya saya akhiri. Mohon maaf selaku pekerja praktik jika kehadiran saya mengganggu kemerdekaan panjenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga dengan adanya diskusi ini bisa menjadi motivasi bagi guru-guru yang lain untuk mengikuti program PP. Dilanjutkan acara yang keempat, yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Saya sebagai pembawa acara, apabila ada salah kata saya mohon maaf.